Berbagai penilaian masyarakat bermunculan untuk stadion ini, mulai dari lapangan yang tergenang air, stek kamera yang dinilai blind spot, pembatas yang menjulang tinggi, finishing cat, dan plester untuk lantai tribun. Nah, bagaimana bisa dengan anggaran yang hampir mencapai 108 miliar? Kok nggak terlihat sih renovasi Stadion Maguwo Harjo yang berubah menjadi sedikit megah ini? Masyarakat Sleman pun mengkritisi, kok bisa anggaran yang mencapai 108 miliar seperti tidak terlihat apa-apa untuk renovasi Stadion Maguwo Harjo. Sebelum kita ulas, ternyata Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 13 hingga 14 Desember 2024 sudah serah terima kepada BPPW DIY, yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, ini hanyalah serah terima sementara, belum serah terima kepada pemerintah daerah Sleman. Bersumber dari beberapa surat kabar seperti KR Jogja dan Radar Jogja, dikatakan bahwa pada saat ini Stadion Maguwo Harjo berada dalam masa pemeliharaan selama waktu 180 hari atau 6 bulan. Pengerjaan secara kuantitatif sudah selesai dan karena itu saat ini praktis masuk dalam pemeliharaan meski masih ada fasilitas yang belum maksimal. Dan untuk serah terima akhir kepada Pemkab Sleman, pihak BPPW masih menanti adanya sertifikat layak fungsi dan sertifikasi dari FIFA. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa hingga saat ini kontraktor masih melakukan penyempurnaan di beberapa hal seperti rumput stadion, drainase stadion, lampu FOP, dan hal-hal minor lainnya seperti saluran toilet. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Stadion Maguwo Harjo sempat kebanjiran. Hal ini disebabkan karena saluran drainase tersumbat. Tidak hanya itu, panel drain yang ada di bawah lapangan juga bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan rumput dari Stadion Maguwo Harjo selalu dirombak terus-menerus dikarenakan letaknya di bawah rumput. Dan untuk memperbaikinya, mau tidak mau rumput harus diangkat. Dan pada akhirnya memang seperti membuat baru. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa sebenarnya pada media tanam pasir dari rumput Stadion Maguwo Harjo ini mengandung lumpur. Ketika hujan turun, maka lumpur-lumpur itu masuk ke dalam drain, kemudian menyebabkan drain yang ada di bawah rumput dari Stadion Maguwo Harjo tersumbat. Selain rumput, pengerjaan berikutnya juga dilakukan terhadap lampu FOP. Pihak kontraktor juga masih menanti ahli dari perusahaan Philips di Singapura. Lampu FOP ini harus disetting sedemikian rupa untuk kepentingan broadcasting dan kenyamanan pemain. Dijelaskan juga bahwa anggaran yang mencapai 108 miliar dipergunakan untuk perbaikan sisi safety yang menjadi bagian penting dalam renovasi Stadion Maguwo Harjo. Nah, dan ternyata tidak hanya untuk single seat, tidak hanya untuk rumput, tidak hanya untuk lighting, renovasi bagian-bagian ruangan, toilet, musola, ruang VAR, broadcasting, dan lain-lain, tetapi bagian dari kolom-kolom beton yang menjadi penyangga utama stadion juga direnovasi dan diperbaharui. Terlihat tiang-tiang dari Stadion Maguwo Harjo ini lebih membesar ya, termasuk di bagian spiralnya, termasuk di bagian tribunnya, dan lain-lain. Struktur ini direnovasi mulai dari lantai 1 dan lantai 2. Dan ternyata pengerjaan yang banyak menghabiskan anggaran justru ada pada pengerjaan kolom-kolom beton tersebut. Full lantai 1 dan 2 memiliki total 768 kolom yang harus diperbaiki. Dan yang tak kalah menjadi perhatian dari publik Sleman, yaitu
penempatan dari stand kamera. Stand dari kamera ini dianggap memiliki blind spot, yang artinya penonton akan tidak leluasa melihat ke arah lapangan. Namun dijelaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan prasyarat dari FIFA dan PSSI. VAR harus ditempatkan sejajar dengan garis gawang dan mau tidak mau harus mengorbankan kenyamanan penonton. Ada 3 stand kamera yang berada di Tribun Barat dan 1 stand kamera berada di Tribun Timur. Semua berkeinginan agar semua kursi bisa memandang pertandingan, tapi mau tak mau karena ditetapkan standar VAR dengan spesifikasinya, harus patuh dengan aturan PSSI dan FIFA. Lebih lanjut dikatakan juga untuk pagar yang terlalu tinggi, ini dikarenakan tipologi kondisi supporter yang berbeda-beda. Ada range minimal 1,1 meter dengan batasan tinggi tergantung karakter fungsi. Sampai dengan saat ini, rumput masih harus terus dibongkar dan dipasang dan terus berputar, berpindah posisi, kadang di timur, selatan, barat, dan sebaliknya. Dan terakhir, harapannya Januari 2025 Stadion Maguwoharjo sudah bisa diresmikan. Nah, demikian teman-teman informasinya. Semoga dapat dimengerti. Di sini Mindol hanya berusaha untuk menyambung informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke teman-teman, demikian informasinya. Kita berjumpa lagi di update-update berikutnya. Terima kasih and ciao. Indolanesia. Informatif, edukatif, dan hiburan. Subscribe now.